Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Saluhara Nisa Wahyudi, mahasiswi baru Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2406308. Kali ini kita akan membahas dua materi dasar namun sangat penting untuk diketahui, yaitu sejarah pergerakan mahasiswa dan sejarah Hima IPAI. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum masuk ke sejarah Hima IPAI, apa sih Hima IPAI itu? Hima IPAI merupakan organisasi kemahasiswaan atau ormawa tingkat program studi yang berada di Prodi IPAI, Fakultas FP/IPS. Oke, kita lanjut ke sejarahnya. Sejarahnya bisa berdiri itu gimana sih? Jadi, pada tahun 1997, proposal pendirian program IPAI ini diajukan. Nah, pada akhirnya, Prodi IPAI resmi berdiri pada tanggal 23 Agustus 2006 dan mulai menerima mahasiswa pada tahun 2007 yang dibimbing oleh UKM Rohis Prodi Ekonomi. Nah, Hima IPAI terbentuk pada tanggal 22 Februari 2008 di Gedung Gurnadi, awal maru ditangani oleh KSM. Tapi, apa sih fungsi sejarah? Fungsi sejarah ada 4. Yang pertama, reaktif, inspiratif, edukatif, dan instruktif. Oh iya teman-teman, di sini tuh ada strukturnya juga. Jadi yang pertama itu di atas tuh Mumas, dan yang di bawahnya itu ada BEM sama MPM. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih kita tuh punya ketua prodi yang Masya Allah keren banget. Yang pertama itu yang tadi udah disebutin tuh tadi pas awal, yaitu Profesor Endis. Nah, beliau ini memimpin 2 periode loh teman-teman, keren kan? Masya Allah. Nah, yang kedua ini ada Kiai Aam, yang ketiga itu ada Profesor Udin, dan yang terakhir ini yang sampai sekarang itu Profesor Aceng. Oh ya, menjadi mahasiswa IPAI harus mempunyai jati diri. Ada 3. Yang pertama, ilmu, kedua, berani, dan yang ketiga, nilai Islam sebagai sentral. Oke, sekarang lanjut ke materi yang kedua. Tahu gak sih untuk apa kita belajar sejarah? Jadi, dengan belajar sejarah, kita memahami identitas. Nah, selanjutnya sebagai ibroh atau pelajaran. Nah, lalu mengembangkan wawasan kritis atau berpikir kritis. Nah, yang terakhir, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Pergerakan mahasiswa ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, ketidakpuasan mahasiswa terhadap keputusan-keputusan politik yang merugikan. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Dan yang terakhir, ada penindasan HAM. Apa aja sih gerakan pra-kemerdekaan? Yang pertama, pada tahun 1908, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo di Jakarta oleh sekelompok mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908. Yang kedua, pada tahun 1928, lahirnya Sumpah Pemuda pada Kongres kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang ketiga, pada tahun 1945, kemerdekaan Indonesia mendapatkan hak negara. Yang keempat, 1966 sampai 1967 berhentinya Orde Lama dan muncullah masa Orde Baru. Yang kelima, dari tahun 1971 hingga 1974 ini ditandai dengan peristiwa Malapetaka 15 Januari. Kemudian pada tahun 1977 UKM muncul pada zaman Soeharto dan adanya pemilu. Yang ketujuh, pada tahun 1998, menuntut Presiden Soeharto atau reformasi. Reformasi ini terjadi karena nilai tukar mata uang rupiah atau krisis moneter, kemudian pembangunan tidak merata, dan menerapkan sistem sentralistik. Yang kedelapan, pada tahun 2019, akhirnya UU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, yang terakhir, yang ke-9, baru terjadi kemarin, pada tahun 2024, apa yang harus dikritisi?
dari gerakan-gerakan pra-kemerdekaan, lahirlah pengaruh gerakan mahasiswa. Yang pertama, pada masa pra-kemerdekaan itu mencapai kemerdekaan, pada pasca kemerdekaan itu menstabilkan birokrasi, dan yang terakhir pada masa reformasi itu menstabilkan ekonomi dan lain-lain. Jadi teman-teman, walaupun kita mahasiswa dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, kita masih bisa kok berpartisipasi dalam pergerakan mahasiswa. Yang pertama, dengan cara menginspirasi dengan bermoral. Yang kedua, menyuarakan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menjaga harmoni dan toleransi. Dan yang terakhir, berpikir kritis, demokratif, dan inovatif.